Kemudian Yusasif menyuruh Mimi Sabu untuk segera menghidangkan makanan untuk semuanya. Ketika makanan sedang disiapkan, Yusarsif tiba-tiba menyuruh agar saudara seibu untuk duduk berhadapan satu sama lain. Kemudian saat Yusarsif melihat hanya Benyamin saja yang tidak duduk berhadapan, dia pun menanyakannya kepada Benyamin. Benyamin lalu menjawab bahwa dia tidak lagi mempunyai saudara seibu. Kemudian Yusarsif pun langsung menyuruh agar Benyamin duduk di sebelahnya di depan. Saat makanan sudah dihidangkan, mereka semua pun langsung menyantap makanannya, begitu juga dengan Yusarsif yang langsung mengajak ngobrol Benyamin. Di sini Yusarsif mengungkapkan kepada Benyamin jika dia tahu keberadaan Yusuf kakaknya. Akan tetapi Yusarsif menyuruh agar Benyamin merahasiakannya kepada saudara-saudara lainnya. Benyamin pun tak sabar untuk mengetahui keberadaan kakaknya itu setelah puluhan tahun berpisah. Pada akhirnya Yusarsif mengatakan jika dialah Yusuf kakak Benyamin yang selama ini dikira telah mati diterkam oleh serigala. Yusuf? Mereka berdua pun langsung menangis terharu, akan tetapi Malik memperingatkan Yusarsif agar tidak berlebihan menangis, karena bisa membuat saudara-saudara lainnya curiga kepada mereka. Setelah itu Yusarsif pun segera pergi dari meja makannya yang membuat para saudara menanyakan kepada Benyamin apa yang telah ia lakukan sehingga membuat Yusarsif menangis dan keluar dari ruangan. Benyamin mengatakan jika Yusarsif bersedih ketika dia menceritakan keadaan ayahnya yang buta karena kehilangan kakaknya Yusuf. Kemudian datanglah anak Yusarsif menyuruh agar Benyamin segera menemuinya di ruangan lain. Ketika mereka berdua bertemu, Benyamin langsung menghampiri Yusuf dan langsung memeluknya. Pertemuan mereka membuat Asenat juga larut dalam kebahagiaan yang dialami oleh suaminya. Setelah itu Benyamin menanyakan kepada Yusuf kenapa dia tidak mengabari keluarga jika dia berada di Mesir. Sebenarnya Yusuf ingin sekali mengabari keluarga di Kanaan, akan tetapi Allah berkehendak lain jika dia melarang Yusuf untuk memberitahu keberadaannya. Benyamin pun lalu bertanya kembali kapan Yusuf akan menemui ayahnya yang sekarang sudah buta karena kehilangannya. Yusuf pun menjelaskan jika misi risalahnya di Mesir belum selesai dan dia juga belum melihat tanda-tanda takbir mimpinya akan terwujud. Kemudian Yusuf mulai menyadari penyebab kenapa perpisahan ini begitu lama terjadi. Dia mengatakan jika ayahnya belum mengikhlaskan anaknya untuk dikorbankan seperti layaknya Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya Nabi Ismail untuk disembelih. Maka dari itu Yusuf mempunyai ide untuk menahan Benyamin di Mesir agar Nabi Yakub kehilangan Ismailnya dan berharap dia bisa ikhlas melepas anak-anaknya. Hal itu juga akan membuat Bani Israel bertaubat karena telah mengkhianati amanat dari Yakub jika mereka tidak menjaga Benyamin. Yusarsif yang akan menahan Benyamin di Mesir mempunyai ide agar para saudaranya tidak mencurigainya. Dia kembali mengingat di saat kecil dulu saat dijadikan budak oleh Faikah saat mencuri sabuk dari Nabi Ishak menjadi idenya untuk menahan Benyamin di Mesir. Ketika Bani Israel akan meninggalkan Mesir, datanglah Rudamun bersama dengan para pengawal menghentikan mereka semua. Rudamun mengatakan jika telah terjadi pencurian dan dia menuduh salah satu orang dari Kanaanlah pelakunya. Rudamun menyuruh sang pencuri segera mengaku agar masalah ini cepat terselesaikan. Mereka pun menyangkal jika mereka datang hanya untuk membeli gandum, tidak untuk mencuri. Rudamun lalu menanyakan jika memang dia menemukan barang curiannya pada mereka, apa hukuman yang layak untuk si pencuri. Yusarsif juga menyarankan jika dia akan memakai hukum yang berlaku di masyarakat Kanaan, yaitu barang siapa yang mencuri barang milik seseorang, maka seseorang itu berhak memperbudaknya selama 4 tahun. Setelah mendengar hukuman itu, Rudamun pun langsung mengecek barang bawaan mereka satu persatu. Ketika sedang diperiksa, penjaga menemukan piala milik Yusarsif ada di gandum milik Benyamin. Hal itu membuat semua orang Kanaan terkejut, terlebih lagi Bani Israel yang tak menyangka jika Benyamin telah mencuri. Benyamin pun langsung dimarahi oleh kakak-kakaknya jika dia telah berbuat keterlaluan kepada bendahara Mesir yang telah memperlakukan mereka dengan baik. ليك بنيامين ما أقبح ما فعلت ألم تخجل؟ قصر في إكرامنا؟ لماذا؟
Tak berselang lama datanglah Yusarsif dan menanyakan apakah ini balasan dari kebaikannya kepada mereka semua. Yehuda langsung mengatakan jika tidak aneh jika Benyamin mencuri sebab kakaknya juga dulu adalah seorang pencuri. Dia juga dulu mencuri sabuk dari kakek mereka saat kecil. Yusarsif yang mendengarnya malah balik menceramai mereka karena hanya Allah lah yang tahu kebenaran tuduhan ini atas saudara mereka. Setelah Benyamin dibawa pergi oleh Yusarsif, Bani Israel mulai kebingungan bagaimana mereka akan pulang jika tanpa adanya Benyamin. Lawi lalu mengatakan jika inilah hal yang dikhawatirkan oleh ayah mereka Yakub. Lawi juga sempat memarahi Yehuda karena telah mengatakan hal-hal yang tidak-tidak tentang tuduhannya terhadap Yusuf yang dulu mencuri sabuk dari kakek mereka Nabi Ishak. Lawi sebenarnya tahu jika Bibi Faikoh lah yang memakaikan sabuk itu kepada Yusuf, dan mungkin saja ada orang lain yang menaruh piala itu di dalam muatan Benyamin, sama seperti apa yang dilakukan oleh bibi mereka dulu. Lawi terus memarah-marahi saudara-saudaranya karena sekelompok anak Nabi telah menuduh saudara mereka mencuri dan tidak mau bertobat sampai saat ini. Dia lalu mengajak Bani Israel untuk menghadap kepada Yusarsif untuk membawa pulang Benyamin dengan cara apapun. Ketika mereka sampai di istana, Malik dan Nini Sabu tetap menjalankan rekayasa itu seolah-olah kejadian ini memang terjadi, yang membuat Bani Israel percaya jika memang Benyamin adalah seorang pencuri. Ketika mereka bertemu dengan Yusarsif, dia mengatakan bahwa Benyamin akan dijadikan budak olehnya sesuai tradisi dari Kanaan. Lawi lalu mengatakan jika Yusarsif sudah banyak mempunyai budak, kenapa harus menjadikan Benyamin sebagai budak juga? Yusarsif mengungkapkan jika dia sebenarnya tidak membutuhkan seorang budak, yang dia butuhkan adalah penyesalan orang yang telah berbuat salah agar orang itu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Karena Benyamin belum mengakui kesalahannya, maka dia harus dihukum terlebih dahulu. Yehuda lalu mengungkapkan jika Benyamin harus bertobat saja, maka masalah akan selesai. Akan tetapi Yusarsif malah balik mengatakan jika bertobat tidak akan semudah itu karena dia mengenal sekelompok orang yang bersalah, akan tetapi mereka belum bertobat sampai sekarang. Perkataan itu sontak menyinggung Bani Israel yang juga merasa bahwa mereka juga belum bertobat sampai saat ini. Mereka pun lalu keluar dari istana sambil merasa kebingungan bagaimana mereka akan pulang ke Kanaan tanpa adanya Benyamin. Di sini Lawi mulai sadar dan mengatakan jika seharusnya dari dulu mereka semua sudah bertobat saat menjalani Yusuf, dan sekarang ditambah lagi mereka kehilangan Benyamin yang membuatnya merasa bahwa Bani Israel adalah sekelompok orang yang sangat buruk. Lawi juga yang merasa bertanggung jawab atas tidak pulangnya Benyamin memutuskan untuk menetap di Mesir sampai dia membawa pulang Benyamin ke Kanaan. Pada akhirnya Bani Israel dan para warga kembali menuju Kanaan, sementara Lawi akan menunggu di sekitar lumbung gandum agar bisa ditemukan saat mereka semua kembali ke Mesir. Sementara itu Asenat kembali menemui Zulaikha dan menyampaikan niatnya agar Zulaikha mau untuk menemui Yusarsif yang sudah menunggunya. Asenat juga mengatakan jika Yusarsif melakukan itu semua karena mendapatkan perintah dari Allah untuk menikahi Zulaikha sebelum wajahnya rupawan dan matanya pulih. Yusarsif tak akan melakukan sesuatu tanpa adanya perintah dari Allah. Maka dari itu Asenat terus membujuk agar Zulaikha mau menerima Yusarsif karena Allah. Zulaikha pun mengungkapkan jika hasrat dan gelurannya masih seperti dulu, mungkin dia akan langsung menerima Yusarsif. Akan tetapi sekarang dia sudah menemukan cinta sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika memang itu adalah perintahnya, maka Zulaikha pun harus mematuhi semuanya. Singkat cerita, akhirnya Bani Israel dan para warga sampai di Kanaan yang telah ditunggu oleh para keluarganya. Saat mereka menemui Nabi Yakub, dia langsung menanyakan kenapa semuanya tiba-tiba terdiam dan tak mengucapkan apapun. Dan para istri juga menanyakan keberadaan Lawi serta Benyamin yang tak ada dalam rombongan. Yakub pun langsung menyangka jika telah terjadi apa-apa kepada kedua anaknya itu. Namun Ruben langsung menjawab jika Benyamin dan Lawi dalam keadaan baik. Hanya saja ada kejadian yang mereka tak sangka, yaitu Benyamin mencuri piala dari bendahara Mesir lalu dijadikan budak olehnya selama 4 tahun di Mesir. Sementara Lawi malu untuk pulang karena dia bertanggung jawab atas Benyamin dan tidak akan pulang ke Kanaan tanpanya. Yakub pun langsung menyangkal perkataan anak-anaknya jika Benyamin telah mencuri. Namun Syamun mengatakan jika mereka semua mengatakan hal yang sebenarnya, dan bahkan warga Kanaan juga menjadi saksinya. Warga Kanaan langsung mengatakan bahwa awalnya mereka tidak percaya jika Benyamin telah mencuri barang berharga milik bendahara Mesir. Namun semua itu memang benar adanya. Yakub pun kembali bersedih karena sekarang dia berpisah dari anaknya lagi, bahkan setelah Yusuf, sekarang giliran Lawi dan Benyamin.